Shalom keluarga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar dari Bilangan pasal 25 dan 26 tentang Israel yang berubah setia sehingga menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan, dan karena murka Tuhan sebanyak 24.000 orang tewas di padang gurun. Baal Peor adalah allah asing yang disembah Israel. Israel mulai berjinah dengan bangsa Moab yang menyebabkan mereka menyembah allah asing. Pada pasal 25 ini, kita belajar satu hal penting mengenai seorang imam bernama Pinehas yang berfungsi sebagai imamat yang rajani. Ia seorang yang dihormati Tuhan dan menjadi penengah antara Israel dan Tuhan untuk memadamkan murka Tuhan. Apa kata Tuhan atas Pinehas? Bilangan 25 ayat 11-13. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Jadi KKS, dengarkan ini. Salah satu kunci untuk menyenangkan hati Bapa, jadilah imamat yang rajani, menjadi penengah antara orang berdosa dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang dihargai Tuhan dan mendapatkan perlindungan Tuhan karena kita adalah milik-Nya yang berharga. Sebagai penengah, kita perlu senantiasa menjaga hati kita, meneguhkan hati dan berkomitmen untuk hidup kudus dan tidak berkompromi dengan dunia ini. Kelengahan akan membuat kita menjadi rentan terhadap serangan iblis. Bagaimana kita menjaga hati kita? Pertama, kita harus berjalan setiap hari dengan firman dan di dalam firman, karena firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena berfungsi sebagai pelita, maka kaki kita tidak akan terantuk dan salah jalan. Kedua, berjalan bersama Roh Kudus setiap saat. Kita perlu bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Ngobrollah dengannya, karena Roh Kudus diutus untuk menolong, menginsyafkan, dan menasehati kita. Saat kita dipanggil menjadi imamat rajani, berarti kita juga dipilih dan setia dalam panggilan tersebut. Setia, inilah yang jarang orang miliki. Mungkin pada awalnya berapi-api ketika dipanggil dan dipilih, kemudian menjadi lupa dari mana diambil. Mari KKS, kita senantiasa meminta roh kesetiaan agar kita tetap berkenan sampai garis akhir. Minta roh kesetiaan supaya kita tetap berkenan hingga garis akhir. Bilangan 26 ayat 9-11 versi mudah dibaca. Eliab mempunyai 3 anak, Nemuel, Datan, dan Abiram. Ingatlah, Datan dan Abiram adalah 2 pemimpin yang menentang Musa dan Harun. Mereka turut dalam rombongan Korah menentang Tuhan. Itu terjadi ketika bumi membuka mulutnya dan menelan Korah bersama para pengikutnya. Dan 250 orang mati. Itu menjadi peringatan terhadap semua orang Israel, tetapi orang lain dari keluarga Korah tidak mati. Mazmur 42 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ketika setia, kita menjadi pemenang. Apa saja kriteria pemenang? Yakni dipanggil, dipilih, dan setia. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. KKS, mari teguhkan hati menjadi orang-orang yang terpanggil, dipilih, dan setia. Tuhan memberkati. Amin.